Kemarin waktu perkuliahan ada yang remedial, ada yang enggak kan? Ya kan? Nah, jadi yang belum yang remedial kemarin dibuatnya sama seperti teman yang lainnya ya. Membuat gambar ya. Gambarnya adalah silakan ditulis ya. Kalau nggak ditulis susah. Nah, silakan dibuat ya. Nah, nah ya, membuat gambarnya seperti saya katakan ini ya. Nah, ini adalah jawaban dari semua limit tak hingga dan limit di tak hingga ya. Nah, yang sudah nggak apa. Ini saya sedikit ya. Nanti yang lain mengikuti aja ke ini. Nah, pertama kita bicara limit tak hingga. Ketika X-nya menuju tak hingga, lihat. Ini kan artinya ini sumbu X ya. X-nya menuju tak hingga, nilai Y-nya semakin kecil mendekati 0. Nolnya kan di sini ya. Ingat nilai Y itu nolnya, nilai Y itu atas bawah, nilai X-nya kanan kiri. Jadi kita lihat di ujung daripada kurvanya. Ini di ujung kurva ini, ketika X-nya menuju tak hingga positif ke arah sini, nilai Y-nya sama dengan 0. Begitu ya. Ini fx itu adalah fungsi kurvanya. Ya. Begitu ya. Nah, saya contohkan dua lagi aja. Di ujung kurva ini, di ujung kurva yang satunya yang ini, limit X mendekatinya dilihat dari kurvanya ya. Dilihat dari X mendekati apa nih? Ini saya gambar. Mendekati nilai berapa X-nya? Mendekati 0 ya. Kurvanya di atas, tapi X-nya kan di sini. Betul kan? Jadi jalanannya kan kurvanya di atas ini. Kalau kita limit X mendekati berapa? Mendekati 0. Dari arah kanan. Ini kurvanya di sini. Tapi kita lihat X-nya itu di sini kan? Ketika X-nya mendekati 0 dari arah kanan, nilai Y-nya mendekati hingga positif. Gitu ya. Nah, jadi saya tulis ketika limit X mendekati 0 dari arah kanan, nilai Y-nya, saya tulis sama dengan nilai Y-nya, yaitu tak hingga positif. Gitu ya. Satu lagi, yang sebelah kiri sini. Limit X mendekati 0 juga, tapi dari arah kiri. Ini kan arah kiri ini, kurvanya. Ya. Nilai Y-nya mendekati tak hingga positif. Nah, sisanya silakan dibuat sendiri ya. Di sini apa? Sini apa? Kan jalannya cuma sama di sini X, di sini Y kan? Di sini X, di sini Y cuma satu. Nah, silakan saya berikan waktu 2 menit aja ya. Nanti dikoreksi bareng aja jangan cepat. Ya. Soalnya waktu kita nggak terasa yang jam minggu ke-6 lebih sudah. Terus aja ya. Aduh.
Ya, oke, saya berikan waktu tadi Bapak 1 menit lagi ya. Oke, kalau udah ditulis, sekarang kita lihat ya. Dicek masing-masing. Kalau kali tulis nggak mungkin bisa. Orang nulis aja nggak bisa, ya kan? Nah, sekarang diperhatikan apa yang ditulisnya benar atau enggak. Ya. Di ujung sini, X-nya mendekati negatif tak hingga ke kiri kan? Jadi nggak bisa membedakan positif negatif aja, karena belum tentu bisa membedakan. Karena positif negatif ada 2, positif X, positif Y. Berada di sebelah sini kan? Positif negatif X, positif Y berada di sini. Negatif X, negatif Y berada di sini. Positif X, negatif Y berada di sini. Ini kan cuma untuk di sini aja positif negatifnya kan? Ya. Positif nilai ini kan nilai Y, ini nilai X kan? Ya. Jadi di ujung di sini saya tulis limit X-nya mendekati negatif tak hingga, ini kan ke arah negatif tak hingga. Nilai Y-nya, ini efek adalah kurvanya ya, atau fungsi ya. Nilai Y-nya mendekati 0. Kan atas bawah yang dilihat. Nilai Y-nya. Ya. Berikut juga di sini. Ketika limit X-nya mendekati negatif tak hingga, Fx-nya mendekati 0. Ya kan? Di titik ini, limit Fx, X-nya mendekati berapa? Mendekati 0 dari arah kiri. Ya kan? Di sini kan? X-nya. Bukan lihat di Y, X-nya. Makanya di bahasa itu, limit X mendekati apa? Iya, sumbu E kan? Kurvanya yang ini. Limit X mendekati 0. Karena dia seperti ini ya. Limit X mendekati berapa? Kan? Ya. X mendekati 0. Y-nya mendekati berapa? Negatif tak hingga. Gitu ya. Negatif tak hingga. Kemudian yang ujung sini, limit X mendekati 0 dari arah kanan. Fx ya, Fx itu kurvanya atau fungsinya ya, kurva keseluruhannya ini. Yaitu nilainya negatif tak. Nah ya, saya anggap bisa. Yang nggak bisa, nonton lagi recordnya ya, ada recordnya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, langsung kita interpretasikan aja nih si fungsinya ya. Nah, ini kalau tadi kan sembarang. Kalau ini udah jelas nama fungsinya adalah super X ya. Nah, sampai saya tanya ke teman-teman. Grade, kamu grade yang di depan grade. Limit X mendekati 0 dari arah kanan super X sama dengan tak hingga. Di mana titik yang dimaksud ujungnya itu? Coba teman-teman lihat. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Titik mana yang dimaksud ujungnya dalam persamaan itu?
Ya. Yang maju aja tunjukin, yang tahu. Titik 4 nggak bisa dibilang, kadang-kadang nggak bisa bilang 4 itu ada 0,4. Kalau kalian bilangnya yang tepat, saya bisa paham. Di titik 4,0 atau 0,4 yang dimaksud itu. Kalau kalian bilang 4, saya yang bingung, saya yang ada 2. 0,4 kelihatan ini ya. Di ujung situ ya. Sebenarnya bukan 0,4 ya, itu 0, tak hingga. Gitu kan? 0, tak hingga. Berarti di sini 0, tak hingga. Ya, berarti ini yang dimaksud dengan persamaan limit X mendekati 0 dari arah kanan. Ini berarti ya? Ya. X mendekati 0 dari arah kanan, kurvanya ke sana, X-nya mendekati 0. Y-nya mendekati gitu. Dan cuma 2 tuh. X-nya mendekati 0, Y-nya mendekati 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dimaksudkan X yang mendekati 0 dari arah kanan, berarti kurvanya begini. X-nya sendiri mendekati 0 dari arah kanan, nilai Y-nya adalah mendekati tak hingga. Berarti yang dimaksud adalah ujung daripada kurva yang ini. Ujung ini. Ya. Tuh. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kenapa saya suruh teman-teman menentukan? Berarti kalau bisa menentukannya udah paham konsepnya. Hitungannya nanti belakangan ya. Nah ini juga. Ketika bentuknya seperti ini, limit X mendekati tak hingga, nilainya sama dengan 0. Yang mana? Ujung kanan ya. Yang ini nih. X yang mendekati tak hingga, ke arah kanan sini nilai Y-nya mendekati 0. Ya. Nah, limit di tak hingga ditentukan dari ya. Kalau bernilai positif atau negatif itu balik lagi aja nanti dibagi aja ya. Dua-duanya, kalau atasnya dua-duanya positif berarti menuju tak hingga gitu ya. Jadi kalian silakan baca dan akan bingung ya. Silakan baca dan akan bingung. Tapi nanti kalau menjadi angka, oh gini. Tapi kita mau baca membaca ini kan artinya bilangan. Dia lebih dari 0 berarti bilangan positif kan? Ya kan? Berarti bilangan positif tanggalnya 5 kan gitu kan? Dan GX mendekati 0, jadi solusinya di bawah. Di bawah mendekati 0 dari arah atas dari bawah ke arah kanan maksudnya. 0 mendekati 0,01 maksudnya. Jadi kalau 5 dibagi 0,001 kira-kira berapa? Tadi kan 5 dibagi 0,01 ya, adalah 5.000 gitu kan. Hasilnya adalah tadi gitu. Kalau pakai bilangan ngerti gitu, ditulis ini bingung ya kan? Apa-apa, yang namanya juga belajar ya. Kita mengambil contoh itu untuk bisa memahamkan orang. Ketika orang sudah paham, maka dia akan menjadi mindset ya. Jadi kenapa orang, contoh yang paling sederhana ya, apa yang kalian katakan, apa yang kalian sebut terhadap orang tua, ada yang memanggil ayah, yang memanggil ibu, juga yang memanggil jadi macam, itu semua dikarenakan ayah itu dilakukan oleh orang tua kalian. Ya, ayah, jadilah kalian sampai sekarang tuh memanggil ayah. Jadilah sampai sekarang mulai jadi itu dicontohkan, disebutkan, gitu ya. Betul nggak? Tanggapan masyarakat yang itu dicontohin. Nggak akan ngerti bisa itu harus jadi ayah segala macam itu sama itu semuanya. Padahal kita bisa pilih ya. Berarti tetap yang kita panggil yang paling sering ya dicontohkan itu.
Contoh itu sudah menjadi mindset kita. Awalnya kita contohin dulu. Oh, udah ngerti gitu, udah ngerti baru dia jadi mindset dalam berpikir. Jadi mindset gitu ya. Kalau nggak paham ini nggak apa-apa, ambil dulu contohnya, kan itu ya. Kalau sudah contoh baru bisa. Nah, langsung kita ke contoh aja sekarang. Gimana cara memahaminya? Memahaminya dia yang pertama terkait bilangan, artinya bilangan positif dan negatif itu di mana suatu bilangan positif dan negatif? Beda tipis, di angka 0. Ya kan? 0,1 aja sudah positif. Ini 0,1 sudah negatif. Jadi limit dari kiri dan kanan berbeda. Kalau dia dari kanan, sedikit aja kurang dari 0 positif, sedikit lebih dari 0 positif, sedikit kurang dari 0 negatif. Sekarang bahasan ini nih, coba perhatikan. Kalau 1 dimasukin ke atas, 1 orang tambah 1. 2 kan? Angka bilangan 2. Sudah jelas angkanya 2. Di bawah 1 dikurangi 1, 0. Fungsi tidak terdefinisi, kita bukan bicara fungsi, bicara yang arah limit. Mendekati 1 dari arah kiri. 1 dari arah kiri, tadi saya ambil contoh. 1 kurang, yaitu 0,9. Kenapa saya ambil 0,9? Untuk memudahkan kalian mengetahui di bawahnya positif atau negatif. 0,9 dikurangi 1. Negatif. Jadi kita tahu suatu bilangan dibagi dengan bilangan kecil 0,1 negatif, itu hasilnya adalah tak hingga negatif. Ya. Ulangi ya. Nah, ini. Oke, kita ulangi ya. Input yang di atas 1 kuadrat plus 1 nilainya 2. Kalau yang di bawah 1 kurang 1 tidak terdefinisi. Itu kalau dia adalah fungsi, tidak bisa. Ya kan? Kalau limit, ternyata tadi kalau saya ambil 0,9 untuk memudahkan dikurangi dari 1 mendekati 1 dari arah kiri. Kalau saya mau ambil yang agak ekstrim, bukan 0,9 saya ambilnya 0,9999. Ya. Ketika saya ambil yang X mendekati min 1, mendekati 1 dari arah kiri, saya ambil X-nya 0,999. 0,99 ini saya input ke dalam persamaan ini. Ya kalau di atasnya 0,999 kuadrat plus 1 kan itu. Yang bawahnya adalah 0,999 dikurangi 1. Nah, yang di bawah ini tetap hasilnya adalah negatif, tapi negatifnya adalah 0,0001. Jadi suatu bilangan dibagi bilangan 0,0001 itu bilangan tak dalam besar. Kurang gitu. Ada negatif, jadi negatif 10.000. Jadi lah ya, dipertanya negatif. Kalau kita masukkan bilangan, tahuan bilangannya besar atau kecil. Mulai bisa paham itu kan gimana? Ini saya jelaskan. Kenapa bisa paham? Kalau 1 kita bagi angka 5 juta, ya kan? 5 juta, hasilnya adalah 0,0000. Ya? 1 atau berapa gitu ya? Artinya apa? Kalau kita bagi dengan bilangan besar, dia menjadi kecil. 0. Kalau kita bagi dengan bilangan kecil,
Jadi di sini menjadi kita bagi dengan 0,001 hasilnya 100.000 atau sejuta kan gitu ya. Itu maksudnya. Caranya sederhana, 1/2, ya kan? Kemudian 1/4. Ini makin besar, nilai bilangnya makin kecil kan? Iya. 1/2, 0,5. 1/4, 0,25. 1/10, 0,1. 1/100, 0,01. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Ya. Itu yang dimaksud, yang digunakan di sana sama. Yaitu ini 1 kurang itu maksudnya adalah 0,9 tadi. Ya kan 0,99. Saya 0,99 dikurangi 1 adalah negatif 0,01. Nah, berarti suatu bilangan dibagi bilangan yang kecil 0,01 hasilnya adalah sangat besar. Sangat besarnya adalah negatif. Itu ya. Oke. Ulangnya sedikit ya. Nah, kalau ini X-nya mendekati 1 dari arah kiri, berarti X-nya kita anggap tadi 0,9. Jadi di atas 1 aja nggak apa-apa, 1 kuadrat plus 1, biar mudah hitungnya. Yang di bawah 0,9 kurang 1, negatif 0, nah ini maksudnya dalam pikiran kita bilangan yang sangat kecil gitu ya. Hasilnya berarti sangat besar, negatif, dikarenakan ini negatif. Gitu ya. Yang ini yang kedua, mendekati -1 dari arah kiri. -1 dari arah kiri tadi sama ya, 0,9. Sorry, -1 dari arah kiri. Ya, kita yang salah juga. Saya salah kali ini. Oh. Ini -1 dari arah kiri kan? Ini 1,1. Ya. Jadi dari arah kirinya adalah -1,1 dikuadratkan jadi positif kan? Ya kan? Jadi positif kira-kira kuadratkan 1,21 ya. 11 kuadrat 121 kan? 1,21 dikurangi 1. Nah, maksudnya di sini adalah 1,21 dikurangi 1, 0,21. Maksudnya bilangan yang sangat kecil positif. Di atasnya mah tetap 2 sama 1 kuadrat tambah 1 2 ya. Berarti 2 dibagi bilangan yang sangat kecil itu hasilnya adalah sangat besar tapi gitu. Gitu ya. Ini. Nomor 3. X per sin X tadi. X per sin X, X-nya mendekati pi dari arah kanan. Ya. Pi itu 180 derajat. Nah, ini 180 derajatnya. Sin X, X-nya mendekati pi. Langsung aja atasnya itu pi kita tulis. Itu kan? Bawahnya mendekati berapa nih? Sin X, 180 derajat. 180 derajat di sini. Ya kan? Di titik nolnya. Kemudian mendekati dari arah kanan. Arah kanannya kurvanya yang ini nih. Arah kanannya kan dari sini. Berarti nilai Y-nya di sini negatif atau positif? Hah? Negatif. Positif kan di sini nilai Y-nya. Ya kan? Nilai Y-nya negatif. Nah, kita perlu tuh negatifnya.
negatif bilangan yang sangat kecil gitu. Jadi hasilnya adalah sangat besar positif. Sangat besar negatif. Kalau di atasnya negatif baru positif ya. Gitu. X-nya mendekati 0 dari arah kanan. X-nya positif kan? Mendekati 0 dari arah kanan. Ya betul hasilnya negatif ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita limit tak hingga. Limit tak hingga nilainya dibagi, cara menghitungnya dibagi 3 ya. Yang pertama, kalau pangkatnya limit fx per gx, ya, x mendekati plus minus tak hingga. Pangkat di atas, saya tulis ax kuadrat per bx kuadrat, ya, ini tambah g tambah d. Maksudnya sembarang ya, sembarang persamaan yang menjadi apa? Hasilnya kalau pangkatnya sama maka koefisiennya yang menjadi limitnya yaitu a per b. Kalau pangkat pembilang sama dengan penyebut. Kalau pangkat pembilang itu di atas kurang dari penyebut, contohnya seper-X, kan itu kan? Di atas pangkat 0, di bawahnya pangkat 1, ya kan? Atau 1 per X kuadrat, atau X per X kuadrat. Nah, ini kan? Nah, semuanya nilainya adalah sama dengan 0. Ya, nilai limitnya ya. Limit X mendekati tak hingga. Nah, fx per gx. Satu lagi, kalau pangkat pembilang lebih dari penyebut, maka limitnya X mendekati tak hingga fx per gx, limitnya sama dengan tak hingga. Pangkat pembilang lebih daripada pangkat penyebut. Contohnya kan X kuadrat per X. Di atas kan kalau dibagi ini kan jadinya apa? Limit X menuju tak hingga, X pangkat 2 dibagi X, hasilnya adalah X ya. Nah, jadi hasilnya tak hingga. Jadi diambil, kira-kira itu gambarannya cuma ambil pangkat tertingginya aja. X kuadrat dibagi X. Hasilnya kan X. Ya kan? Di pun ada X-nya, jadi tak hingga. Kalau super X, yang ini super X, X-nya menuju tak hingga, artinya satu dibagi bilangan yang besar, nilainya gitu. Sebenarnya konsepnya di situ, bukan hanya karena pangkatnya tadi, ya kan? Ini super X kuadrat ini kan menuju tak hingga, satu dibagi bilangan besar, hasilnya kecil. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke contohnya. Ini ya, kalau di slide yang ini ya, ini maksudnya 0. Kalau ini diambil koefisiennya yang ini, koefisien yang satu nilainya 0. Kalau nilai pangkat pembilang dan penyebutnya, pembilang kurang dari penyebut, pembilang lebih dari penyebut, hasilnya adalah tak hingga. Yang kemarin kita selalu lihat ini kan, ini limit X mendekati tak hingga, ya kan? Ya. Hanya begini, pokoknya dia ke sana ada terus. Ya. Limit X mendekati tak hingga, nilai Y-nya yaitu L. Kalau ditulis bilangan misalkan 2, 4. Kalau kebetulan yang digambar tadi bilangnya adalah 0, karena dia kesini seperti ya. Nah, kemudian kita lihat pengambil ini S kuadrat dan seterusnya. S mendekati tak hingga sama pembilangan penyebut, berarti 1 per 2. Kan? 1 per 2. Perlu nyari? Nggak perlu. Ya. Ya. Nggak perlu, ini dilewat nggak perlu. Soalnya sama nanti. Kalau penyebut X menuju tak hingga, langsung aja lihat pangkat tertingginya itu sama.
Kalau sama koefisiennya, gitu ya. 1/2. 100 saya. Sudah. Nah, sekarang. Langsung bisa kan? Iya, 1. Pembilang kan? Dengan bukti sekitarnya 2. Berarti kan tetap X 1 dibagi bilangan yang besar. Kemudian, nah kalau bentuk seperti ini harus diubah dulu ya. Kalau pakai tadi itu tadi hingga ini kan bilangan yang sangat besar 2 nilai yang sangat besar 0 ya. Di 0 nilainya adalah kalau kita menggunakan X yang mendekati hingga, tapi diubah dulu bentuknya menjadi si 2/X dari 2/X. Nah ini nilainya adalah 1 ini. Ini nilainya 2. Ini memang agak beda ya. Di apa? Dilewatkan dulu kalau agak sulit, yang mudahnya dulu ya. Ini namanya bentuk tak tentu karena X yang mendekati tak hingga, yang ini juga mendekati 0 kan? Tadi ini nilai sin 0 nilainya 0, ini tak hingga, ini harus diubah dulu. Karena tak hingga dikali 0 nggak bisa di sini. Diubah bentuk jadi sin 2/X per 2/X. Nah ini nilai sinusnya itu 1, hasilnya langsung 2. Ya. Tapi kita lewatkan dulu. Nah, bentuk yang ini ya. Ya. Lihat bentuk ini. Akar X kuadrat. Sekarang harus tulis ya. Tulis. Nih, akar X kuadrat tambah X tambah 3 tambah X. Akarnya aja dulu. Karena bentuk harus diubah bentuk. Akar X kuadrat tambah X tambah 3. Kita menghilangkan bentuk akarnya dengan cara mengalihkan yang bentuknya sama. Berbeda kan? Tanda. Itu namanya akar sekawan ya. Jadi saya ambil contoh dulu beberapa akar sekawan ya. Untuk menghilangkan bentuk akarnya. Contoh ya. Akar X plus 2 min 7. Untuk menghilangkan bentuk akarnya ini dikali dengan akar X plus 2 plus 7. Gitu ya. Per akar X plus 2 plus 7. Ini kan nilainya 1 ya. Nah, jadi kalau dikali hilang. Saya ambil contoh yang lain. 2 tambah akar X kuadrat plus 5. Akar sekawannya adalah 2 dikurangi akar X kuadrat plus 5. Jadi beda tanda ini aja. Gitu ya. Per 2 kurang akar X kuadrat plus 5. Gitu ya. Nah, sudah. Sekarang buat bentuk akar sekawannya dulu. Daripada yang ini. Tulis di kanannya. Ya, itu bisa. Yang lain, kalau nggak nulis nggak bisa ya sih. Bentuk anak sekawannya tadi X kuadrat tambah X plus 3 min X, betul ya? Min X. Nah, ini
dibatasi ke sini ya. Oh iya. Ya, betul ya. Enggak, ini loh. Ya, oke. Sudah, maksud saya tuh memastikan bisa dulu akar sekawannya. Jadi, nggak ada juga yang belum bisa ya. Jadi bentuk yang sama. Kan kita tujuannya kan kalau liputan kita ada pembilang dan penyebut. Ini kan nggak ada pembilang penyebut. Nanti ketemu pembilang penyebutnya, gitu ya. Kita nggak akan menguraikan, cuman mengubah bentuk sebentar. Jadi kita kali ini dengan apa tadi? Akar x kuadrat plus x plus 3 dikurangi x, di bawahnya juga akar x kuadrat plus x plus 3 dikurangi x. Hasilnya itu kan langsung ubah. Ini hilang bentuk akarnya ya. Nah, hilang bentuk akarnya yang atas menjadi x kuadrat plus x plus 3 kan gitu ya. Nih, plus sama min jadi negatif kan? Ini x sama x menjadi x kuadrat. Habis ini habis sisa x plus 3. Udah. Sisa x plus 3 itu ya. Gitu. Jadi di bawahnya apa? Akar x kuadrat. Di bawahnya akar x kuadrat plus x plus 3 kurang x. Jadilah saya ambil begini, limit x mendekati negatif tak hingga x plus 3 per akar x kuadrat plus x plus 3 min x. Gitu ya. Nah, dari sini sudah bisa langsung diambil nilai limitnya. Yaitu koefisien dari ini pangkat berapa nih? Pangkat 1. Akar x kuadrat pangkat 1 ya. Ini yang pangkat 2. Diangkat jadi pangkat 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Ini yang diambil pangkat 1-nya, Bro. X-nya menuju negatif 3. Ini menjadi min x di bawah kalau dikeluarkan. Ya. Karena akar x kuadrat bernilai, ini kan sama seperti nilaimu, bernilai x dan bernilai min x. Kalau x-nya lebih dari sama dengan 0, x kurang dari, ini x-nya menuju negatif tak hingga. Jadi negatif min x. Ya. 1 min 1 min 1. Hasilnya adalah 1 per min 2. Ya. Ini 1 kan? Ini ya. Ini min 1. Ini min 1. Min 1 min 1 kan min 2. 1 per min 2. Ya. Ini ya. Kalian tak perlu melakukan panjang-panjang sampai sini. Jadi tahapannya yang sudah dikali, sudah jadi nih kan? Di sini 1. Min 1. Di sini kan menuju negatif hingga. Ini min 1 di sini plus 1. Kalau plus di sini 1. Ya, terbentuk nggak bisa. Ya, ini kan supaya ada bentuk pembilang kan, ya. Gitu ya. Bisa ya? Jadi ini nggak baca yang dibayangkan, biar aja dibaca di slide-nya. Tapi kita cara bacanya aja nanti ya. Setelah dikali dengan bentuk sekawannya, ini bentuknya. Ini nilainya 1, di sini min 1, di sini min 1, yaitu 1 per min 2. Ya. Ulangi sini sedikit biar ada recordnya ya, yaitu nilai limitnya tadi setelah dibentuk jadi dikali dengan bentuk sekawannya, jadilah dia bentuk akarnya hilang di pembilang. Jadi koefisien di sini adalah 1, ini pangkatnya sama,
Ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi pangkat 1 yang diperhatikan, pangkat tertingginya. Ya. Jadi koefisien di sini adalah 1, di sini min 1, di sini min 1 berarti 1 per min 1 min 1. Gitu ya. 1 per min 2. Gitu ya. Kalau ada misalkan gini, limit X mendekati tak hingga 1 tambah X tambah 5X kuadrat per 2 X pangkat X kuadrat tambah 7X plus 5. Berapa nilai limitnya? Berapa? 5 per 2. Ya. 1 tambah X tambah 5X kuadrat plus 2X kuadrat tambah X tambah 5. Berapa nilai limitnya? Jawabannya 5 per 2. Karena pangkat tertingginya adalah gitu ya. Hasilnya adalah 5 per 2. Lagi. Satu lagi. Limit X mendekati tak hingga akar 5X kuadrat plus 7 per 2X plus 5. Berapa nilai limitnya? Akar 5 per 2. Akar 5 per 2. Ya. Kalau dia nulisnya limit X mendekati tak hingga 5 akar X kuadrat plus 7 per 4X plus 9. Nah ini baru 5 per 4. Jadi di luar tanda akarnya. Ya kan? Kalau ini kan yang angka 1-nya itu kan diakarkan dulu. 5 ya ke bawah diakarkan. Jadi angka 5. Di sini tanda akarnya di luar. Jadi angkanya sudah 5 ini. Koefisiennya 5 sudah. Teknik yang diakarkan atas kuadrat nilainya X. Ini 4X, ini 5X, berarti 5. Sudah? Nah. Oke, kita lihat soal. Ini cara ngitungnya ya. Nah, cariin. Ini dulu, 2 dulu. Oh, 3 terus sekalian. Oke. Perhatikan inputnya. Kita input yang pertama, 3 tambah 3 hasilnya bilangan kan? Di bawah 3 kurang 3 0. Itu fungsi, nggak bisa. Kita gunakan ini tadi 3 dari K. 3 dari kanan itu kita ambil yang dekat aja, yang mudah itu. 3,1 aja. 3 dikurangi 3,1 artinya negatif 0,1. Ya. Negatif 0,1 itu maksudnya negatif bilangan yang sangat kecil. Hasilnya sangat besar negatif. Supaya bisa dipahami bahwa itu adalah bilangan yang sangat kecil. Karena kalau 3 dikurangi 3 kan langsung 0. Ya kan? Ya, jadi yang mudah dihitung, enggak terlalu besar. Kalau saya ambil angka dari arah kanannya 7, angka besar kan? 3 dikurangi 7, min 4 ada. 3 per min 4 ada bilangan. Ya, kita perlu yang hasilnya K3 apa kita. Lanjut ke yang kedua. 3 per, kalau 2 dikurangi 4 per 4 0 kan? Ini 2 dari arah kanan, lebihnya sedikit aja, 2,1. 2,1 dikuadratkan ya kira 4 koma kan? Susah menghitung 2,1 ya 4,1 aja ya. Tulis aja 4,1 berarti ya 3 dibagi 4,1 dikurangi 4 ya.
yaitu 0,1, artinya positif bilangan yang kecil. Hasilnya adalah nah, yang ini dikali dengan bentuk sekawannya ya. Akar X min 1 plus akar X min 1 plus akar. Nah, yang atasnya menjadi X min 1 min X. Ini habis ya. Yang bawahnya akar X min 1 plus akar X. Berapa hasilnya? Min 1, 1 tambah 1. Di sini kombinasinya 1 kan? Oh ya. Di sini 1 tambah 1 jadi 2. Jadi jangan ditulis di slide. Ya. Nggak perlu di apa? Di secara materi nggak perlu. Pokoknya udah dikali bentuk sekawannya, langsung koefisiennya bisa diambil. Ya. Nah, ini 0 langsung kan? Ini sehingga ya kan pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawahnya. Di atas di kuadrat, di bawah X. Jadi kuadrat dibagi X, misalnya X. X yang menyutai aja. Ya. Artinya panjang. Ya. Ya kan? Ya. Yang apa? X kuadrat dibagi X. Hasilnya kan X ya. Pangkat di atas begitu dibanding di pangkat di bawah. Berarti limit X menuju tangga ini hasil X berarti. Oh yang atasnya yang nomor kan pangkat Pak. Pangkat di atasnya 1, pangkat di bawahnya 2. Ya. Ya, Oh. ya kan? 1 bilangan dibagi bilangan besar kan? Oh sehingga 1. Caranya itu ambil bilangan yang agak ekstrim. 1 dibagi 1.000.000. Oh. 0. Iya. 1 dibagi 0, tak hingga. 1 dibagi 0 tidak definisi. Oh. Kalau ada fungsi. Kalau ada limit, ya bukan dibagi 0, dibagi 0,001. Dibagi bilangan yang sangat kecil, hasilnya sangat besar. Dibagi bilangan yang sangat besar, hasilnya sangat kecil. 1 dibagi 1.000.000 hasilnya 0, 1 dibagi 0 hasilnya 1.000.000. Gitu. Oke. Oh. Ya kan? Kalau satu dibagi 0 ada fungsi, tidak ada definisi. Pada limit yang dimaksud bukan dibagi dengan 0, dibagi 0,001. Jadi suatu hasil bilangan dibagi bilangan yang sangat kecil hasilnya sangat besar. Satu bilangan dibagi sangat besar, hasilnya sangat kecil. Kan contohnya satu bilangan dibagi sangat besar, hasilnya sangat kecil. Ya, ketika 1 saya bagi 0,001, hasilnya sangat besar. Konsep itu. Limit hingga itu 1 dibagi 0, hasilnya tangga. 1 dibagi tangga, hasilnya 0. Nah, di sini kita lihat langsung pangkat di pembilang lebih kecil daripada penjemput. Langsung hasilnya 0 ya. Pembilang lebih besar daripada penjemput, hasilnya tangga. Ini min 1 karena mendekati dengan tangga. Kalau mendekati tangga 1 per 1. Ya, karena mendekati dengan tangga min 1 per 1. Ini diubah dulu X min 1 kali X min 1 kali X berapa? X min 2 plus 2 min 1 ya. Satu nol ya, itu 0. Bisa difaktorkan nggak? Sini. X kuadrat kali X min 2 faktornya. Plus 2 min 1 ya.
X plus 2 ini. Nah, itu min satunya dicoret sama ini, sama sin X nilainya 1 ya. Nah, sin X min 1 sin X per X nilainya 1 ya. Nah, jadi ada sin X min 1 per sin X min 1 nilainya itu adalah 1. Sin dan tan ya. Jadi ini sin X min 1 per X plus 2 X min. Nah, ini nilainya 1 tuh. 1 per X plus 2. Nah, di sini langsung nilainya adalah 1 plus 2. Yaitu seperti substitusi kan? Di sini udah substitusi, nggak ini lagi. Yang tan bagaimana? Tan juga sama nih. Tan X per X kali X kurang 3. Tan X per X nilainya 1 juga. Jadi 1 per 0 kurang 3 min sepertiga. Ya, min sepertiga tuh. Ya. Kenapa tidak membandingkan mobil-mobil itu? X-nya mendekati 0 dan 1. Yang tadi khusus mendekati tahingga. Mendekati tahingga itu dibandingkan pembilang tersebut. Kalau mendekati tahingga, nggak boleh. Dibandingkan pembilang dan pegang. Karena kalau mendekati bilangan seperti ini, caranya disubstitusi dulu. Kalau tahingga nggak bisa disubstitusi. Kalau ini disubstitusi dulu. 0, 0, 0, oh 0 per 0. Difaktorkan. Faktorin yang bawah. Ya kan? Ya. Atau faktorin yang atas nih. Ya. Masih bisa di ini. Disubstitusi lagi. Ada hasilnya ya. Ya. Jadi yang nomor 1 sampai 2 tadi terkait dengan suatu bilangan. Ya, tapi bilangannya menyebabkan penyebutnya menjadi 0. Yang ketiga tadi dan keempat sampai kelima ini tak hingga, sampai ke 6 bentuk di limit tak hingga. Nah, ini yang nomor 7 dan nomor 8 juga sama, mendekati suatu bilangan, bisa difaktorkan. Nah, nomor 9-nya min setengah ya, tuh langsung. Yang ke 10 min 2 ya, 2 per min 1, 2 per min 1. Iya, nomor 10 ini kan 2 per min 1 ya, yaitu min 2. Kita lewat aja ya yang ini, waktunya ini. Ini cara, kalau ditanya cara nih, uraikan dulu nilai mutlaknya, nanti ambil nilai limitnya pendekatan dari kiri dan kanan. Ya, kalau kiri kanan di sini X itu kan berganti fungsi dari X dan min X ya. Nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, kalau dari kanan ambil fungsi ini, dari kiri ambil negatif X. Ganti aja di sini. Gitu kan? Jadi X kuadrat dikali min X tambah X min 1. Ini diuraikan juga dulu. Jadi kalau limit X mendekati 0, pilih di sini. 0-nya di mana? Mendekati 0-nya dari arah kiri atau dari arah kanan? Dari arah kiri misalkan. Baik, 0 ganti dengan min X. Dari arah kanan ganti dengan ini. Karena posisi 0-nya berada di X sama dengan 0, dari kanannya lebih dari 1, berarti 0,1 berarti berada di sini. Ya kan? Min 0,1 berada di mana? Bentuk seperti ini juga sama dikali dengan bentuk akar sekawannya. Ya. Fungsi eksponen dan logaritma asli. Oh, udah ya ini ya.
Di sini kalau untuk fungsi eksponen dan logaritma asli, jadi lebih ke bentuk ini ya. Nah, kalau ketemu bentuk bentuk limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1 X pangkat X, ini diganti dengan nilai eksponen ya, nilai E. Nah, jadi kalau ketemu bentuk seperti ini, nah boleh diganti ini dengan nilai E nih. 1 tambah 1 X di pangkat X atau 1 tambah H seper H. Ya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke soalnya aja nih. Ya. Jika Bank membayarkan bunga 1 kali dalam setahun dengan VT sama dengan 1 tambah R pangkat T kali P. Nah, ini setiap bulannya yaitu menjadi R dibagi 12, ya, T-nya menjadi 12 T. Kemudian untuk setiap minggu R menjadi 52, jadi 52 T. Nah, kalau limit M mendekati tak hingga, jadi diurai lagi ini si waktunya, yang awalnya setahun itu dalam bentuk tadi T di sini, ini dalam bentuk bulanan, dalam 1 bulan R bagi 12, dalam minggu, nah dalam hari dan seterusnya. Ini ketika M mendekati tak hingga, nah maka 1 tambah R per M kali pangkat M pangkat T. Nah, di sini yang dilakukan adalah melihat bentuk ini ya, bentuk daripada 1 tambah 1 X pangkat X, ada nggak situ? 1 tambah 1 X pangkat X, ini ya. Betul ya? 1 tambah 1 X pangkat X. Ya. Tapi R-nya harus dikeluarkan dulu ke sini ya. Ini P-nya, kemudian E pangkat, ini kalau E itu nilainya adalah limit 1 tambah 1 X, ini 1 tambah 1 X. Jadi 1 X itu ini diubah menjadi 1 X, 1 tambah 1 per M per R gitu ya. Di pangkatnya menjadi M per R nih. Nah, ya. Ini 1 tambah 1 X atau 1 M per R. Nah, pangkatnya menjadi M per R. Nah, jadilah ini diganti dengan E. Ya, jadilah E sama dengan E pangkat RT kali P. Nah, ya itulah terkait dengan bentuk eksponensial. Mencari bentuk apa? Bentuk bentuk ini nih. 1 tambah 1 X pangkat X diganti dengan nilai E. Itu aja. Kalau seperti ini udah hitungan aja ya. Nah, R-nya berapa nih? 6%. Berarti diganti dengan 0,06. T-nya tahun. Berarti 10 tahun. Ganti aja 10. Gitu ya. Simpanannya 100 juta. Gitu. Nah, itu udah hitungan aja. Hasilnya sekian. Kemudian, nah ini kalau kita lihat bentuk ini, coba hitunglah limit X mendekati tak hingga. Mudah-mudahan nggak ada soal kayak gini ya. Kalian pusing ya. Saya aja kelihatannya agak ini dulu ya. Nanti ada yang mulai begini ya. Limit X mendekati tak hingga. Ya, ini kita lihat dulu.
Oke. Nah, kalau kita lihat 1 tambah 1/X di sini kan. Jadi diubah menjadi dalam bentuk 1 tambah 1/X pangkat X ya. Nah, ini kan bisa dibagi nih. X dibagi X nilainya 1. Ini X dibagi X nilainya 1. Kemudian min 2 dibagi X, min 2 per X. Nah, diubah menjadi 1 tambah 1 per X per 2 kan gitu ya. Diubah menjadi bentuk seperti ini nih. 1 tambah 1/X pangkat itu. Maksudnya ketika diubah menjadi bentuk 1 tambah 1/X per X, dia kita bisa gantikan dengan nilai E. Itu aja. 1 tambah 1/X pangkat X itu adalah nilai E. Jadi kalau kita punya bentuknya seperti ini, kita ganti dengan E gitu. Itu maksudnya. Jadi bentuk seperti ini nggak bisa dibilang dibagi penyebut karena ada pangkatnya, ya kan? Kalau nggak ada pangkatnya, boleh hasilnya langsung 1 per 1. Ini ada pangkatnya seperti ini, harus diubah menjadi bentuk E. 1 tambah, nggak ada 1 ya, yaitu nggak ada 1 tapi bisa diubah jadi menjadi 1 per X per 2. X per 2. Seperti halnya 5, nggak ada angka 1-nya, kita ubah menjadi 1 per 5. Gitu kan? 1 dibagi 1 per 5, 1 kali 5 per 1. Itu maksudnya tuh. Jadi bentuk 1 tambah min 2 per X ini kan nggak ada angka 1-nya. Diubah menjadi 1 per X per 2. Diubah. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, nggak diubah pun sebenarnya bisa paham. Jadi X per 2, kalau tadi di pangkatnya juga X per 2 ini. Pangkatnya X per 2 kan. Ini bernilai dari apa? E. Jadi ini E, ini min 6. Ini pangkat ini. Gitu. Ya. Jadi ini 1/X per 2 ya, sorry. Ya, 1 tambah 1 per X min 2. Nah, pangkatnya itu harus X per 2. Supaya sama tuh dengan yang ini. Sudah sama? Sudah. Tapi di atasnya 3, Pak. Ya udah. Karena di atas ada 3, maka harus dikembalikan menjadi 3, yaitu min 2 dikali 3. Min 2 kali 2 berapa? Min 2 kali 1/2 hasilnya 1. Betul ya? Kembali lagi menjadi bentuk 3x ya kan? Min 2 kali 3. Min 2 kali 1/2 nilainya 1 yang ini. 3 kali X min 3X. Sorry. Min 2 dengan min 2 hasilnya habis. X kali 3 adalah 3X. Balik lagi ke dalam bentuk ini. Gitu ya. Jadi ini sudah tepat, maka kita cut di sini nih. Ini kita cut, nilainya adalah tadi E, sehingga E pangkat min E. Ya. Untung nggak ada soalnya ya. Nggak ada soalnya. Mudah-mudahan nggak ada soal ujiannya yang kayak gitu. Nanti saya coba ujian yang dua ada ya. Ditanya. Lupa. Ada nggak? Kalau ada berarti kalian harus catat yang tadi juga ya. 1 tambah 1/X pangkat X. Lalu bentuknya begitu. Baru ada diganti dengan nilai X. Ada pertanyaan? Ternyata sedikit yang tadi ya, logaritma. Jadi kita kembali sedikit ke yang tadi. Yang ini kita coba
Uraikan. Ini kalau kita limit X mendekati negatif tak hingga, kita kalikan dengan akar sekawan. 4X kuadrat tambah AX tambah 2X. Akar sekawannya tadi akar 4X kuadrat tambah AX min 2X. Ini juga akar 4X kuadrat plus AX min 2X. Ya, sama dengan 5. Ini kalau kita kali langsung hilang bentuk akarnya ya. Langsung hilang bentuk akarnya, jadinya adalah 4X kuadrat tambah AX, kan gitu ya. Dikurangi 4X kuadrat. Jadi ini coret. Sisanya adalah AX. Jadi di pembilangnya ada AA, di bawahnya nanti ada AX min 2X. Nah, dari sini udah langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan ini ya. Berapa? A per berapa? Ini kan negatif min 2. Ya? Min 2 ya. 4-nya nilainya 2, X-nya nilainya min X min 1. Karena X-nya mendekati negatif tak hingga ya. Jadi sini min 2, sini min 2, berarti min 4. A per min 4 nilainya berapa? 5. Itu kesimpulannya. A per min 4 sama dengan 5. Berarti A-nya adalah min 20. Kali silang ya. Ya, kayaknya masih ada waktu, jadi kita selesaikan yang terakhir ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Kita mengurainya dari nilai mutlak dulu. Ya. Nilai mutlak X tadi bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari. Sudah ya. Nilai mutlak X min 1 bernilai X min 1 kalau X min 1 lebih dari 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Bernilai kebalikannya tuh. X min 1 berarti 1 min X ya. Langsung. Ya boleh. Kalau X-nya kurang dari 1. Kita ambil yang pertama. Limit X mendekati 0 f(x). Gimana caranya? Yang pertama kita tentukan dari arah kanan. Arah kanan kita tulis saja fungsinya nih. Yaitu X kuadrat. Begitu ya. Limit dulu ya. Limit X kuadrat. Begitu. Apalagi nilai mutlak X-nya itu kita pilih. Dari arah kanan yang mana? Yang ini. Berarti kali X. Tambah 2. Kali Bapak. Kita pilih dulu. Ini X-nya mendekati 0. 0-nya berada di mana nih? Di sini ya. Nah. 0-nya berada di situ. Berarti 1 min X kali 1 min X. Gitu. Sudah? Sudah. Kalau sudah langsung substitusi 0-nya. Ini 0. Ya kan? Ini 0. Berarti hasilnya adalah 2. Gitu ya. Limit X mendekati 0 dari arah kiri fx. 0 dari arah kiri. Ya, lihat dari arah kiri apa nih fungsinya? Min X. Berarti X kuadrat kali min X. Kan gitu ya. Tambah 2 kali mendekati 0 dari arah kiri. Tetap 1 min X. Ya. Substitusi 0-nya. Di sini juga 0. Ya kan? Di sini nilainya juga Nah, berarti limit kiri dan kanannya adalah sama. Yaitu 2. Begitu juga untuk yang satunya lagi ya. Ketika limitnya dari 1
maka satu kanan dan satu kiri. Kalau satu kanan yang digunakan yang mana? Yang ini. Satu kiri yang digunakan yang ini. Kalau fungsi X-nya yang digunakan satu kanan maupun kiri yang digunakan nilai mutlak X ya. Nilainya sama dengan X. Yang ini yang digunakan fungsinya. Ketika dari arah ke kanan. X-nya lebih dari X-nya kanan dari satu maupun kanan dari kiri. Satu dari kanan dan satu dari kiri maksudnya. Tetap menggunakan nilai mutlak X sama dengan X, bukan yang ini. Karena posisi angka 1 berada di X lebih dari sama dengan 0. Ya. Ya, saya rasa itu harus tinggal dicoba latihannya ya. Udah lama nggak buka buku. Kita cobain